Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rais Azora, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Sejarah, NIM 210206501039. Tanah Toraja dikenal begitu ikonik dengan keunikan budayanya, khususnya dalam hal menghormati kematian seseorang melalui prosesi upacara adat maupun dari segi penguburannya. Perihal penguburan, di Tanah Toraja memiliki beberapa tipe penguburan seperti kuburan gantung, kuburan goa, kuburan pahat, kuburan tanah, hingga patane. Di Tanah Toraja terdapat pemakaman kuburan pahat purba yang dimiliki oleh leluhur dari suku Toraja pada abad ke-15 yang dibuat pada batu berpahat atau liang. Salah satu pemakaman purba yang terkenal di Toraja yaitu Lemo. Situs pemakaman kuno ini pertama kali didirikan oleh salah satu tokoh Topatindo, yaitu Songgi Patalo. Beliau merupakan keturunan Puang Tomembali Buntu dengan Tumbak Tolayuk sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Awal mula kata Lemo sendiri berarti jeruk. Jeruk yang dimaksud ini ditujukan kepada gua batu terbesarnya yang berbentuk bundar menyerupai buah jeruk seakan membentuk pori-pori buah jeruk yang berada di dalam salah satu goa milik para pengelili tondok. Kala itu di mana mereka melindungi penduduknya pada masa kolonial Belanda. Lokasi tongkonan tondok atau pusat pemerintahannya berada di puncak gunung. Kuburan pertama pada pemakaman ini adalah liang sebelah kiri paling atas di bagian utara. Dibuat sekitar tahun 1680 oleh keturunan Songgi Patalo bernama Sakoda. Dan menurut penuturan masyarakat setempat, kuburan tertua di tempat ini adalah seorang tetua adat bernama Songgi Patalo. Sehingga menjadikan Lemo dikenal karena kuburan yang melekat di dinding tebing bukit yang tinggi. Terdapat puluhan liang pada dinding cadas dan beberapa di antaranya memiliki patung berjajar yang disebut tau-tau atau orang-orang. Patung tau-tau syarat akan makna. Patung tau-tau yang berada di dalam pemakaman ini merepresentasikan orang-orang yang sudah meninggal dan dikuburkan di tebing tersebut. Maka dari itu, secara simbolis, patung ini berfungsi sebagai simbol atau kenang-kenangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Patung-patung ini melambangkan kedudukan sosial, status, dan peran mereka semasa hidup sebagai bangsawan di Tanah Toraja. Tidak semua orang Toraja bisa dibuatkan tau-tau, hanya kalangan bangsawan saja yang berhak dibuatkan tau-tau, dan itu pun setelah memenuhi persyaratan adat. Persyaratan adat untuk dapat dibuatkan patung tau-tau ini yaitu keluarga yang ditinggalkan diharuskan melaksanakan upacara rambu solo dengan minimal mengorbankan 24 kerbau. Bila ditelaah lebih dalam, tau-tau memiliki nilai filosofi lain yaitu posisi tangan kanan dari patung ini menghadap ke atas dan tangan kirinya menghadap ke bawah. Posisi ini memiliki arti yaitu tangan kanan ke atas adalah meminta dan tangan kiri ke bawah adalah memberkati. Meminta di sini berarti orang yang sudah meninggal masih membutuhkan bantuan dari para keturunannya yang masih hidup.
agar dapat mencapai puya atau surga, tentunya melalui pelaksanaan upacara adat. Sedangkan memberkati diartikan sebagai mereka yang sudah meninggal selalu menyertai kehidupan anak cucu mereka yang masih hidup. Di lubang kuburan berukuran 3 kali 5 meter itu, nyatanya satu lubang berisikan satu keluarga. Di beberapa tempat, nampak peti-peti mati ditumpuk atau diatur sedemikian rupa sesuai garis keturunan atau keluarganya. Bagian depan lubang berfungsi untuk memasukkan jenazah. Beberapa ada yang ditutupi pintu kayu berukir atau hanya penutup dari bambu. Menariknya, pada pemakaman Batu Lemo ini terdapat serambi tau-tau pada dinding batu terjal menghadap langsung ke alam terbuka. Tau-tau di makam Batu Lemo Tanah Toraja ini dianggap dapat mewadahi roh dari si mati yang biasanya terbuat dari kayu atau bambu. Secara periodik, pakaiannya dapat diganti melalui upacara yang disebut mak nenek atau menghormati kepada orang tua.